Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita hadis dari kitab Umdatul Ahkam wa karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang biografi singkat penulis, demikian juga kedudukan kitab Umdatul Ahkam dan beberapa keistimewaannya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki isi kitab, dan kita akan memulai dengan muqaddimatil muallif, pembukaan dari penulis. Qala Syekhu Al-Hafidhu Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibni Abdul Wahid ibni Ali ibni Sururin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad, ini kunyahnya sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin. Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibnu Ali ibnu Surur Al-Maqdisi, dan beliau dikenal dengan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi karena namanya adalah Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Beliau mengatakan, Alhamdulillahil malikil jabbar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha merajai dan maha menguasai, Al-Wahidil Qahar, yang maha esa lagi maha perkasa. Taib. Alhamdulillah. Penulis mengawali bukunya dengan memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan makna alhamdu adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam dan muridnya Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib, dzikru mahasinil mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'zima, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar cinta dan pengagungan. Itu makna alhamd. Jadi menyebutkan atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar cinta dan pengagungan. Perhatikan kata dengan dasar cinta dan pengagungan. Apabila seorang memuji Allah tanpa dasar cinta dan pengagungan, maka itu tidak disebut dengan hamd. Itu disebut dengan madhun. Madhun. Dan ini adalah perbedaan antara hamdun dengan madhun. Kalau hamdun yaitu memuji atas dasar cinta dan pengagungan. Adapun madhun memuji tanpa didasari oleh cinta dan pengagungan. Dan apabila seorang mengulang-ulang pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar cinta dan pengagungan, maka disebut dengan thanaun. Thanaun. Berarti kita di sini memiliki berapa istilah? 3 istilah. Ada hamdun, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan didasari cinta dan pengagungan. Ada madhun, yaitu memuji tanpa didasari cinta dan pengagungan. Dan di sana ada thanaun, ya, yaitu mengulang pujian Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar cinta dan pengagungan. Ini makna alhamd. Dan dalam kata alhamdu di situ berfungsi lil istighraq, yang bermakna segala pujian, semua pujian. Dan patokan yang berfungsi lil istighraq adalah apabila bisa diganti dengan kullu, yaitu apa? Semua.
Ya, semua. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Aqil dalam syarah Alfiyah Ibnu Malik. Jadi segala pujian yang didasari cinta dan pengagungan, semua pujian yang didasari cinta dan pengagungan lillah. Lillah. Lam dalam kata lillah adalah lil ihtihsasi wal istihqaq, yaitu apa? Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk mendapatkan pujian tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian atas dasar cinta dan pengagungan ini karena dua hal. Yang pertama, karena kesempurnaan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bila kita cermati ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, alhamdulillah, maka Allah menyebut tentang keindahan dan kekuasaannya. Perhatikan misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian tersebut? Rabbil alamin. Karena dia adalah Rabb yang mengatur alam semesta ini. Ya, jadi ini kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan pujian? Karena kesempurnaan dan keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kita puji. Dan hanya Allah saja yang berhak untuk mendapatkan pujian dari hambanya. Karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Ya. Dan sudah sepantasnya bagi kita yang telah mendapatkan begitu banyak nikmat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana kata peribahasa dalam bahasa Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka dia akan sering menyebutnya. Baik. Jadi ini makna alhamdulillah. Dan lafzul jalalah Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, Ismullahil A'zam. Dan nama Allah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an lafzul jalalah Allah sebanyak 2360 kali. Ya, kalau nggak percaya hitung sendiri. Ya, Al-Quran ada di hadapan kita. Ya, hitung lafaz jalalah di dalam Al-Quran sebanyak 2360 kali. Itu menunjukkan bahwa nama ini adalah nama yang sangat agung, yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan makna Allah adalah Al-Ma'bud, yang berhak untuk diibadai. Jadi dia adalah masdar bermakna maf'ul. Ya, ilahun bimakna ma'luh. Ya, ilahun bimakna ma'luh, yang diibadai. Baik. Dan perlu diketahui ayyuhal ikhwah bahwa penulis di sini memilih perkataan alhamdu, tidak mengatakan syukur, karena ada perbedaan antara hamdun dengan syukur. Ya, di antara perbedaannya, yang pertama, karena hamdun itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syukur bisa diberikan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada makhluk. Bisa diidhafahkan kepada, bisa disambungkan kepada makhluk. Tapi kalau hamdun tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, perbedaan yang kedua antara hamdun dengan syukur, bahwa hamdun ya itu baik karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita atau tidak memberikan nikmat kepada kita, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi dan keadaannya. Ya. Taib, berbeda dengan syukur. Kalau syukur itu apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kenapa penulis di sini membuka kitabnya dengan alhamdu, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa alasan kenapa penulis memulai bukunya ini dengan memuji Allah. Yang pertama adalah karena meniru Al-Qur'an. Meniru Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebab Allah di dalam Al-Qur'an membuka Al-Qur'annya dengan pujian kepadanya. Surat Al-Fatihah, surat yang pertama kali di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena beliau SAW selalu membuka khutbah-khutbahnya dengan memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu, sebagaimana dalam khutbatul hajah, ketika khutbah dan lain sebagainya. Yang ketiga, penulis memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala karena mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Seringkali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattahid walada. Surat Al-Isra ayat 111 misalkan. Katakanlah wahai Muhammad, dan perintah kepada nabi, perintah juga kepada umatnya. Al-khitabu lin-nabi, khitabun li ummatih. Khitab kepada nabi itu adalah khitab juga kepada umatnya. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Maka untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah untuk tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala adalah berbarokah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dahulu tidak mengerti apa-apa. Kita lahir dalam keadaan bodoh, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Dahulu kita sebagai murid, kemudian setelah bisa menulis, kita menjadi seorang penulis, seorang dai, seorang ustadz dan sebagainya. Yang ini patut untuk disyukuri. Ini 5 alasan kenapa penulis membuka kitabnya dengan alhamdulillah. Dan sebagai faedah, ayyuhal ikhwah, perlu diketahui bahwa hamdalah atau alhamdulillah memiliki beberapa hukum. Memiliki beberapa hukum. Yang pertama, alhamdulillah kadang menjadi wajib. Hukumnya adalah wajib. Kapan? Seperti di dalam salat. Karena surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun sahnya salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sedangkan di dalam Al-Fatihah terdapat pujian kepada Allah. Taib. Demikian juga dalam khutbah, dalam khutbah Jumat, menurut pendapat sebagian para ulama bahwa khutbah Jumat hendaknya dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya wajib menurut sebagian para ulama. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah sunnah. Seperti dalam khutbatun nikah, dimulai dengan khutbatul hajah, atau setelah kita makan, kita berzikir alhamdulillah, atau hajah-hajah yang lainnya, hajah-hajah yang lainnya. Baik. Yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa taala kadang hukumnya haram. Mengucapkan alhamdulillah kadang-kadang bisa hukumnya haram, yaitu kalau senang setelah melakukan sebuah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis judi menang, alhamdulillah. Misalkan haram. Bagaimana kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam hal maksiat kepadanya? Sehingga konon ada cerita, ada seorang bapak dapat berita.
fulan, anakmu main judi tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi menang. Alhamdulillah. Ya. Taib. Seperti ini adalah haram. Taib. Yang keempat, memuji Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah makruh. Ya, yaitu jika di tempat-tempat yang kotor. Ya, seperti di tempat qadha'ul hajah atau di tempat-tempat yang tidak layak. Maka ini hukumnya adalah makruh. Ya, pas antum misalkan ya qadha'ul hajah misalkan, ya, ternyata keluar langsung alhamdulillah. Ya, tempatnya enggak pas. Betul itu, syukur kepada Allah SWT, tapi tempatnya enggak pas. Ya, tempatnya enggak pas. Dan termasuk kisah menarik dalam hal ini adalah apa yang diceritakan dari Sirri As-Sikti, seorang ulama ahli ibadah. Ya, diceritakan bahwasanya beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 30 tahun lamanya. Kenapa? Karena dia pernah mengucapkan alhamdulillah ketika terjadi kebakaran di Baghdad. Lalu diberitakan kepadanya bahwa rumahnya selamat, tokonya selamat. Itu membakar hampir seluruh kota Baghdad, kebakaran. Lalu ada berita, tapi rumahmu selamat. Alhamdulillah. Ya. Kemudian setelah itu dia meralat. Ya. Dia kemudian istighfar 30 tahun lamanya. Kenapa? Dia mengatakan, ya, saya hendaknya bukan mengatakan alhamdulillah. Justru saya harusnya bersedih karena teman-temanku yang lainnya, saudara-saudaraku yang lainnya tertimpa apa? Musibah. Harusnya saya sedih seperti mereka juga sedih. Oleh karenanya beliau bertobat kepada Allah dan istighfar 30 tahun lamanya karena hanya masalah itu saja. Baik, selanjutnya Alhamdulillahil Malikil Jabbar. Al-Malik adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali. Al-Malik dengan lafaz Malik. Karena di sana ada Malik disebutkan 2 kali, ada juga dengan Malik itu disebutkan sekali. Dan maksudnya Al-Malik yaitu yang memiliki, ya, segala sesuatu tanpa ada yang menggugatnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja yang menguasai segala apa yang ada di langit dan bumi beserta isinya. Tidak ada yang bisa menggugatnya. Al-Jabbar, sedangkan Al-Jabbar nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya sekali, yaitu dalam surat Al-Hasr ayat 23. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya, dan makna Al-Jabbar memiliki 3 makna. Yang pertama, makna Al-Jabbar adalah maha tinggi di atas makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluknya. Dan makna yang kedua, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan-urusan hambanya. Ya, kekurangan-kekurangan mereka. Dan yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha perkasa terhadap makhluknya. Ini 3 makna dari Al-Jabbar. Al-Wahidil Qahar. Al-Wahid ini juga nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 22 kali. Ya, 22 kali. Dan makna Al-Wahid yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Dan insyaallah taala kita akan membahasnya dalam kajian kita yang lain, yaitu kajian Al-Aqidah Tahawiyah tentang Al-Wahid la syarikalah. Taib. Al-Qahar. Al-Qahar juga salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 6 kali. Ya, 6 kali. Di antaranya dalam surat Ghafir ayat 16, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Ya. Dan makna al-qahar yaitu zat yang perkasa. Ya, perkasa. Bukti keperkasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu
Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki makhluknya untuk mati, maka tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Makhluk siapapun, baik dia adalah para raja, baik dia adalah orang-orang yang kuat di dunia ini, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan untuk mati, tidak ada yang bisa untuk menolaknya. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Ya, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menurunkan azabnya, petaka, bencana, maka tidak ada yang bisa untuk menolaknya. Sekalipun seluruh makhluk, para ahli, para profesor bersatu padu untuk menghadangnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk turunnya bencana, tsunami misalkan, atau gempa bumi, atau meletusnya gunung Merapi, atau lumpur Lapindo, tidak ada semua makhluk pun yang bisa untuk menyangkalnya. Ini bukti keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi dengan ilmu, dengan dibangun di atas ilmu dan dengan keyakinan, an la ilaha illallah, ini adalah kalimat tauhid yang Allah perintahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang diberi taufik, kemudahan untuk mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Sebagaimana kata Sufyan ibn Uyainah, tidak ada nikmat yang lebih agung yang Allah berikan kepada hambanya daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pemahaman tentang makna la ilaha illallah yang benar. Sebab ayyul ikhwah, banyak orang yang salah paham tentang makna la ilaha illallah. Banyak di antara mereka yang memahami makna la ilaha illallah, tiada pencipta selain Allah. Ini salah fatal. Karena kalau kita mengartikan la ilaha illallah adalah tiada pencipta selain Allah, itu berarti orang-orang kufar Quraisy, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Karena mereka meyakini tauhid rububiyah ini. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ada lagi yang mengartikan bahwa la ilaha illallah adalah apa? Tiada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Seperti penafsiran Cak Nur Khalis Majid. Dan ini adalah penafsiran wahdatul wujud yang mengartikan bahwa semua yang ada di makhluk ini adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah wahdatul wujud, al-khulul wal ittihad. Persatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Manunggaling kawulolan Gusti. Dan akidah ini adalah akidah yang batil, banyak sekali kerusakannya. Makna yang benar tentang la ilaha illallah yaitu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengartikan misalkan tiada Tuhan selain Allah, ini pun salah. Tiada Tuhan selain Allah, ini pun salah. Tuhan tiada, yang benar adalah tiada ilah yang hak, tiada Tuhan yang berhak, harus ada kata yang berhak. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Karena kalau dikatakan tiada Tuhan kecuali Allah, di sana banyak Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala juga. Orang Buddha punya Tuhan, orang Hindu juga punya Tuhan. Harus untuk memisahkan antara Tuhan yang batil dengan Tuhan yang berhak, dengan kata tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Oleh karenanya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun, memiliki dua pondasi. Pondasi yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan, la ilaha. Yang kedua adalah itsbat, penetapan, yaitu terdapat pada kata illallah. Oleh karenanya kata penulis wahdahu la syarikalah ini memperkuat dua pondasi tersebut. Wahdahu itu adalah taukid, memperkuat isbat, memperkuat penetapan tadi. Sedangkan la syarikalah, tiada sekutu baginya, ini adalah untuk memperkuat apa? An-nafyu, peniadaan.
Jadi tiada Tuhan, dibuang semuanya, dihapus semuanya, baru kemudian kita tetapkan illallah, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, dan sudah kita bahas ya pada pertemuan berikutnya, mungkin di pertemuan akidah, tentang makna rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yang merajai, yang memberikan rizki, yang menghidupkan setelah kematian, dan yang mengatur alam semesta. Ya, inilah 4 pokok rububiyah. Ya, sudah kita bahas ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard," rizki. "Amma yamlikus sam'a wal absar," ya, kerajaan. "Wa may yuhrijul mayyita minal hayy," ya. Ini adalah menghidupkan setelah kematian. "Wa may yudabbirul amra," siapa yang mengatur segala urusan. Ini adalah mengatur. Jadi ini 4 pokok rububiyah, ya, memberikan rizki, merajai, ya, mengatur, dan apa? Menghidupkan dari kematian. Taib. Dan rububiyah ada 2 macam. Rububiyah secara umum, ya, kepada seluruh makhluknya. Yang kedua adalah rububiyah secara khusus, yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh, berupa ilmu, berupa taufik, berupa iman, dan sebagainya. Rabbus samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa taala Rabb samawat. Samawat jamak dari samaun, yang artinya langit. Dan makna sama adalah setiap yang tinggi. Ya, setiap yang tinggi. Ya, setiap yang tinggi itu namanya sama. Dan yang dimaksud di sini adalah langit. Ya, Rabbus samawat. Allah Subhanahu wa taala Rabb, ya, langit-langit. Dijamak karena langit itu ada 7 tingkatan. Ya, wal ardi, dan bumi. Mufrad. Ya, mufrad. Baik. Di sini didahulukan langit. Dan langit disebutkan dengan bentuk jamak. Beberapa langit. Sedangkan bumi diakhirkan dan disebut dengan bentuk mufrad. Ya. Dan ini pun kalau kita perhatikan banyak ayat seperti itu dalam Al-Qur'an. Faedahnya sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, ini menunjukkan bahwa langit lebih utama daripada bumi. Karena langit adalah tempat, ya, makhluk-makhluk yang utama, dan di atasnya langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, ini dalil sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya langit itu lebih utama daripada bumi. Taib. Kalau langit di situ dibentuk jamak beberapa langit, karena langit itu 7. Kalau bumi, berapa tingkatan bumi? 7 juga. Ya. Ya. 7 juga. Apa dalilnya? Di dalam Al-Qur'an hanya ada 1 dalil. Hanya ada 1 ayat yang menunjukkan bahwasanya bumi itu 7 tingkat. Ya, yaitu dalam surat At-Talaq ayat 12. Wa minal ardi mislahunna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit dan bumi semisalnya. Berarti, ya, bumi itu berapa? 7 tingkat juga. Adapun hadis banyak sekali. Di antaranya adalah man dzalama qida shibrin tawaqahu Allahu min sab'i aradhin. Barang siapa yang merampas sejengkal tanah milik orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memikulkan kepadanya, ya, dari 7 bumi. Jadi tanah yang dia rampas tadi beserta, ya, 7 tingkatan bumi akan disuruh mikul dia. Ini menunjukkan bahwasanya bumi itu berapa tingkat? 7 tingkatan. Baik.
Dan perlu diketahui bahwasanya langit, bahwasanya bumi, dengan kesepakatan para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi dan Imam Ibnu Hazm rahimahullah dan Syekhul Islam Taimiyah dan sebagainya, bahwasanya bumi itu bentuknya bulat. Ini dengan kesepakatan para ulama. Jadi sebelum orang-orang ahli pengetahuan mengatakan bahwa bumi ini bulat, ya, para ulama kita jauh-jauh hari sudah mengatakan hal itu. Baik. Dan masalah yang terakhir, mana yang diciptakan lebih dulu? Bumi dulu ataukah langit dulu? Ya. Baik. Masalah ini diperselisihkan para ulama, tapi pendapat yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dulu, kemudian setelah itu menciptakan langit. Kemudian kembali menghiasi bumi dengan tumbuhan-tumbuhan, ya, kemudian gunung dan lain sebagainya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Tsumma stawa ilas sama' fasawwahunna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menuju langit dan menyempurnakan penciptaan langit. Ya. Baik. Dan saya katakan bahwasanya setelah Allah menciptakan, berarti Allah menciptakan langit, pertama bumi dalam keadaan kosong. Kemudian menciptakan langit secara sempurna. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengisi kembali menyempurnakan penciptaan bumi. Dan itu yang disebutkan dalam surat An-Nazi'at, wal ardha ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengisinya. Mengisinya dengan apa? Tumbuhan-tumbuhan, gunung-gunung dan sebagainya. Baik. Selanjutnya, wa ma bainahumal azizul ghaffar, dan apa yang di antara langit dan bumi, ya, al-azizul ghaffar. Allah SWT Rabb langit dan bumi dan beserta isinya, isi langit dan isi bumi. Al-azizul ghaffar, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz. Ini juga nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 92 kali. Ya. Di antaranya dalam surat Al-Buruj ayat 8. Ya. Baik. Dan Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ini juga nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali. Ya, di antaranya adalah ya dalam surat Az-Zumar ayat 5. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar. Dan saya juga bersaksi. Dan perhatikan dalam kata persaksian, ikhwan, ya, di sini penulis mengatakan dengan lafadz mufrad, asyhadu, saya, tidak mengatakan kami. Karena persaksian itu nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan. Tatkala kita bersyahadat tentang tauhid, nggak bisa diwakilkan. Makanya di sini menyebutkan dengan lafadz apa? Mufrad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya, abdun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat abdun. Ya, di dalam Al-Qur'an dalam 3 tempat. Dalam 3 tempat. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, datangkan 1 surat aja. Baik. Yang kedua adalah dalam Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan dengan hambanya. Yang ketiga adalah dalam ya kedudukan ibadah dan dakwah. Wa annahu lamma qama Abdullah, seperti dalam surat Al-Jin ayat 19. Itu 3 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad dengan kata abdun. Karena sifat ini adalah sifat yang sangat mulia.
Sifat ini adalah sifat yang sangat mulia. Ya. La tad'uni illa biya abdaha fa innahu ahabbu asma'i. Janganlah kamu panggil aku kecuali dengan hambanya. Ya. Karena itu adalah sebaik-baik nama yang saya cintai. Wa rasuluhul mustafal muhtar. Dan Nabi Muhammad, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya. Persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba, ya, menunjukkan agar kita tidak berlebih-lebihan seperti orang-orang sufi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengetahui ilmu gaib, bahwasanya Nabi Muhammad bisa ini dan itu yang merupakan kekhususan bagi Allah, maka ini adalah batil. Dan persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak boleh diremehkan, tidak boleh didustakan, tidak boleh dihina dan dilecehkan. Ya, seperti orang-orang Yahudi atau ante-antenya seperti liberal dan Mu'tazilah, yang mereka merendahkan Nabi Muhammad SAW dan meremehkannya. Dan Rasul yaitu seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru. Dengan syariat yang baru. Dan ini perbedaan antara nabi dengan rasul. Kalau nabi itu adalah diberi wahyu dengan syariat rasul sebelumnya. Dengan syariat rasul sebelumnya. Dia memperkuat dan memperbaharui. Tapi kalau rasul, dia adalah mendapatkan wahyu dengan syariat yang baru. Ya, dengan syariat yang baru. Ini perbedaan antara nabi dan rasul yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya An-Nubuwat. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa perbedaan nabi dan rasul, nabi adalah yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk mendakwakannya, rasul diperintahkan mendakwakannya, kalau nabi tidak diperintahkan, maka ini adalah tidak benar. Karena nabi pun diperintahkan untuk menyampaikan. Orang ulama aja wajib mendakwahkan, apalagi para nabi. Taib, al-Mustafa al-Mukhtar, ya, bahwa Rasulullah itu adalah pilihan. Sallallahu alaihi, semoga salawat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Salawat Allah kepadanya, yakni maknanya seperti yang dikatakan oleh Imam Abul Aliyah, dzikruhu indal malail a'la, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikatnya yang mulia. Ya, adapun apabila kita bersolawat atau malaikat bersolawat, maksudnya adalah kita mendoakan untuk Nabi Muhammad SAW agar dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi para malaikatnya. Wa ala alihi, dan salawat juga kepada alihi, keluarganya. Taib, perhatikan di sini ada pemisah ala, dan ini yang perlu diperhatikan. Ya, untuk membedakan dengan orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah, mereka salawat kepada Nabi dan salawat kepada keluarga Nabi nggak pakai pemisah, nggak pakai pemisah. Ya, bahkan mereka punya hadis palsu, man fassala baini wa baina ali lam yanal syafaati. Barang siapa yang memisah ketika salawat kepadaku dan keluargaku, ya, dia memisah dengan kata Allah, maka apa? Dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Ya, ini adalah hadis yang dusta sebagaimana kebiasaan oleh orang-orang Syiah. Alihi di sini adalah maksudnya adalah keluarga Nabi yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihil atharil ahyar, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersih dan terpilih. Taib, di sini ayyuhal ikhwah, sahbihi, makna sahb adalah sahabi, dan sahabi sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Barang siapa yang beriman kepada Nabi, siapapun, laki-laki atau perempuan, manusia ataupun jin. Jin juga ada. Kalau dia berjumpa dengan Nabi, sahabat. Cuma kita nggak tahu tentang apa nama-namanya. Ya, dan termasuk keanehan, ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibadiyah, kelompok sesat, ya, Mu'jamus Sahaba minal Jin, daftar kamus sahabat, ya, dari kalangan
jin. Taib. Man laqiyan nabiyya, barang siapa yang berjumpa dengan Nabi. Kalau enggak berjumpa maka dia bukan sahabat. Seperti Najasyi, Raja Najasyi. Dia beriman kepada Nabi tapi enggak berjumpa. Mu'minan bihi, beriman kepadanya. Kalau enggak beriman enggak sahabat. Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab berjumpa dengan Nabi, tapi mereka tidak beriman maka tidak masuk. Wa mata ala dzalik, dan mati di atas keimanan. Kalau murtad maka tidak. Seperti Abdullah bin Khattal. Dulunya beriman kemudian murtad. Taib. Dan di sini penulis menggabungkan antara sholawat kepada keluarga dan sahabat untuk membedakan juga dengan orang-orang Syiah Rafidah, karena mereka hanya bersolawat kepada keluarga saja tanpa sahabat. Atau orang-orang Nasibiyah yang mereka hanya bersolawat kepada sahabat tanpa ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini juga ayyuhal ikhwah, perlunya kita untuk memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena solawat kepada Nabi banyak faedahnya. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 33 faedah dalam kitabnya Jala'ul Afham apabila kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Di antaranya yang pertama, untuk melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yang kedua, Allah akan memberikan ganjaran 10 kali lipat. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang salawat kepada saya 1 kali akan diberi oleh Allah 10 kali lipat. Yang ketiga, dia akan dicintai dan akan menjadi dekat dengan Nabi tempat duduknya di besok di hari kiamat. Inna min ahabikum ilayya wa aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat tempat duduknya besok pada hari kiamat adalah yang paling banyak salawat kepada saya. Dan yang terakhir, yaitu kita terhindar dari sifat pelit. Karena Nabi bersabda, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku lalu dia tidak salawat kepadaku. Makanya enggak boleh meringkas salawat. Shot, solam, SAW itu enggak boleh. Taib, karena itu termasuk apa? Pelit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Sekaligus ini adalah untuk membantah orang-orang yang menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyun, atau yang biasa mereka bilang Wahabi, mereka tidak suka salawat kepada Nabi, tidak cinta kepada Nabi. Maka perlu kita bantah secara amaliyah. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.